Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Om Yo Gadget. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari Realme 7i. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Oke, langsung saja saya masuk ke pembahasannya ya. Kelebihan Realme 7i yang pertama ialah memiliki refresh rate 90 Hz. Sama seperti Realme 7, varian 7i ini juga sama-sama dihadirkan dengan kemampuan refresh rate 90 Hz dengan touch sampling rate 120 Hz. Ini merupakan sebuah kejutan yang menyenangkan, mengingat laju penyegaran ini umumnya hanya hadir pada ponsel-ponsel di segmen harga yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan laju penyegaran 60 Hz konvensional, Realme 7i ini bisa menampilkan transisi pergerakan layar yang lebih nyaman dan smooth. Mengingat harganya yang lebih murah dari Realme 7, kehadiran refresh rate 90 Hz ini justru semakin layak diapresiasi. Yang kedua ialah memori internal dan RAM yang besar. Kapan lagi bisa punya HP seharga 3 jutaan dengan memori internal dan RAM yang besar, sementara kebanyakan ponsel lain masih menawarkan RAM 6 GB. Realme 7i sudah lebih unggul dengan menghadirkan RAM 8 GB dengan teknologi LPDDR4X. Di balik itu, ada juga memori internal sebesar 128 GB. Pada standar UFS 2.1, dengan memori internal dan RAM besar ini, Anda pun bisa leluasa menginstal aplikasi dan game sebanyak apapun yang Anda inginkan. Selain itu, tersedia juga slot khusus memori eksternal yang mendukung kapasitas hingga 256 GB. Kelebihan yang ketiga ialah kinerja quad kamera yang menakjubkan. Realme 7i memiliki konfigurasi kamera yang serupa dengan Realme 7. Perangkat ini dibekali dengan 4 lensa di bodi belakang yang mencakup kamera utama 64 megapiksel, ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut keleluasaan 119 derajat, lensa makro 2 megapiksel, dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Lensa utamanya ini sungguh mampu menangkap cahaya lebih banyak untuk menghasilkan foto dengan ketajaman lebih baik, entah itu saat pencahayaan optimal maupun pada kondisi di malam hari. Sedangkan untuk pengambilan gambar menggunakan lensa ultrawide, Anda pun bisa menangkap foto pemandangan dengan sudut keluasan lebih lebar. Foto keluarga atau grup pun bisa dilakukan dengan lebih mudah. Keunggulan yang terakhir atau yang keempat ialah baterai yang sangat awet. Karena game zaman sekarang memiliki grafis yang tinggi-tinggi, hal ini cukup membuat baterai boros, apalagi jika menggunakan refresh rate 90 Hz. Untungnya Realme cukup berbaik hati menawarkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan durasi pemakaian yang panjang. Seperti Realme 7 yang merupakan kakak dari Realme 7i ini, Realme juga menjamin perangkat sanggup bertahan hingga 34 hari dalam keadaan siaga. Sedangkan untuk durasi bermain game, Realme 7i juga tidak akan kehabisan baterai walau dipakai selama 13 jam. Tentunya, Anda pun bisa memanfaatkan fitur Super Power Saving Mode untuk membuat perangkat tetap bertahan walau sisa baterai tinggal 5%. Saat mode ini diaktifkan, Anda bisa memilih 6 aplikasi pilihan yang masih bisa digunakan, serta daya 5% ini pun bisa dipakai mendengarkan lagu di Spotify selama 5 jam. Tidak itu saja, Realme 7i dilengkapi dengan kemampuan fast charging 18 watt yang bisa membuatnya dicas lebih cepat. Sementara itu tersedia juga reverse charging menggunakan kabel OTG agar perangkat bisa menjelma sebagai power bank. Berikutnya akan saya bahas mengenai kekurangan dari Realme 7i. Tampaknya Realme 7i ini cukup unggul di beberapa parameter untuk kelas harganya, tapi ada juga beberapa kekurangan yang mengurangi daya jual pada perangkat ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah chipset kurang berdaya saing. Anda sedang mencari HP bertenaga kuat untuk bermain game favorit? Sudah ada Realme 7i yang mengandalkan SoC dari Qualcomm dengan tajuk Snapdragon 662. Ini adalah salah satu chipset yang ditujukan untuk ponsel menengah ke bawah. Snapdragon 662 ini disertai dengan GPU Adreno 610 dan mengandalkan konfigurasi prosesor octa-core. Prosesor ini terdiri dari 4 buah, yaitu Kryo 260 Gold berbasiskan ARM Cortex A73 dengan kecepatan 2.0 GHz serta 4 buah Kryo
260 Silver berbasiskan ARM Cortex A53 dengan clock speed 1.8 GHz. Realme 7i juga telah mengandalkan sistem operasi independen bernama Realme UI, tidak lagi menggunakan ColorOS yang merupakan milik Oppo. Snapdragon 662 ini dihadirkan sebenarnya cukup baik dalam menghadirkan pengalaman gaming yang lancar. Hanya saja untuk harga yang ditawarkan lebih baik pilih HP lain dengan chipset yang lebih bertenaga. Pasalnya Realme 7i punya pesaing yang lebih gahar seperti Vivo Y50 dengan Snapdragon 665, Redmi Note 9 Pro yang diotaki dengan Snapdragon 720G, dan masih banyak lagi. Channel video Gadgetin pun mengamini pernyataan tersebut. Beliau mengatakan kalau Realme 7i kurang terasa maksimal dalam memainkan game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Jadi kalau Anda mencari HP di harga 3 jutaan yang performanya paling besar, Realme 7i bukan HP untuk Anda. Kekurangan yang kedua ialah resolusi layar yang masih HD+. Di saat pengguna berusaha menikmati kegiatan hiburan seperti menonton film ataupun browsing, resolusi layar menjadi aspek yang penting untuk dibicarakan. Nah, Realme 7i ini rupanya tidak sama dengan Realme 7. Alih-alih menghadirkan resolusi layar Full HD Plus seperti kakaknya, perangkat ini hanya mentok di resolusi HD Plus saja, alias 720x1600 pixel. Layarnya ini pun berjalan pada aspek rasio sebesar 20:9 dan kerapatan piksel sebesar 270 ppi. Layar Realme 7i ini juga dihadirkan dengan panel IPS LCD berukuran 6,5 inci, mengusung desain kamera konsol di pojok kiri atas yang menjadi tren HP zaman sekarang. Untuk ketahanannya, layarnya sendiri ada lapisan pelindung Corning Gorilla Glass yang melapisi demi menjaga dari goresan-goresan. Layar HD Plus ini sungguh menjadi kekurangan karena HP lain di luar sana udah banyak yang sudah dibekali Full HD Plus yang memiliki tingkat ketajaman yang lebih baik. Kekurangan Realme 7i yang ketiga ialah tidak memiliki NFC. Realme sebenarnya termasuk jarang menghadirkan fitur NFC di Indonesia. Soalnya HP seri angka sebelumnya seperti Realme 6 dan Realme 6i juga tidak menyertakan konektivitas ini ke tanah air. Itu mengapa para fans Realme pun agak terkejut saat mengetahui Realme 7 menawarkan fitur NFC ini. Tidak tanggung-tanggung, bahkan NFC di Realme 7 hanya tersedia di negara kita ini, yaitu Indonesia. Lantas bagaimana dengan Realme 7i? Sayangnya perangkat ini tidak memiliki NFC. Padahal Realme 7i dan Realme 7 sama-sama berada di rentang harga 3 jutaan, walau Realme 7 lebih condong ke harga 4 juta. Karena HP Realme 7i ini tidak memiliki NFC, mungkin saja bisa membuat penggemar gadget membatalkan niat untuk membeli HP Realme 7i ini. Gimana? Apakah Anda tertarik untuk membeli Realme 7i ini walau tanpa NFC? Atau mau beralih ke Realme 7 saja? Oke guys, jadi itulah kekurangan dan juga kelebihan dari Realme 7i. Gimana? Apakah Anda masih tertarik untuk membeli HP Realme 7i ini? Rupanya Realme 7i masih tergolong cukup oke untuk harga yang ditawarkannya. Dirilis berbarengan dengan Realme 7, ini adalah perangkat yang pas bagi Anda yang ingin memangkas budget ataupun menganggap Realme 7 terlalu overkill untuk kebutuhan Anda. Dengan menawarkan mode 90Hz, Anda sungguh akan merasakan kenyamanan yang sungguh nyata pada perangkat ini. Karena nyatanya hanya segelintir HP saja yang memiliki fitur ini pada segmen harga menengah ke bawah. Sayangnya Anda tidak bisa menggunakan fitur NFC ataupun menikmati konten HD pada Netflix, serta performanya masih tergolong kalah saing untuk harga 3 jutaan. Tapi kalau Anda tidak butuh performa yang terlalu kencang, Snapdragon 662 masih cukup oke untuk menjalankan game. Yang terakhir akan saya bahas mengenai varian dan juga harga dari Realme 7i ini. Untuk varian warnanya ada dua, yaitu Aurora Green dan juga Polar Blue. Untuk varian RAM-nya hanya ada satu, yaitu 8GB 128GB untuk penyimpanan internalnya.
Untuk harga dari Realme 7i ini dibanderol dengan harga Rp3.199.000 atau 3.200.000 lah ya. Oke guys, mungkin inilah yang dapat saya bahas pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir video. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Silahkan subscribe jika kalian ingin berlangganan di channel saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.